Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 25 Januari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 25 Januari 2025. Oke, kalau aku lihat di sini kamu dan dia ini mungkin kencan secara online atau kenal secara online ya, atau mungkin lebih banyak berinteraksi atau berkomunikasi itu secara online ya. Ada yang mungkin belum pernah bertemu sama sekali ya, tapi mungkin ada yang sudah bertemu. Nah, si dia ini nampaknya ada keinginan nih untuk bertemu dengan kamu dengan versi barunya atau ingin menjalin hubungan dengan kamu dengan versi terbaru seperti itu ya. Karena kalau aku lihat perasaan dia terhadap kamu saat ini tuh ada rasa kesedihan, ada rasa kehilangan. Ya, dia patah hati, aku lihat di sini. Dia merasa patah hati, putus cinta, seperti itu, kehilangan ya. Bahkan aku melihat ada rasa putus asa ya, dia kehilangan kamu seperti ini, dia merasa sedih banget ya, aku lihat di sini. Kenapa? Karena kalau aku lihat di sini dia memang masih tertarik sama kamu. Menurut dia kamu itu memang masih sangat menarik gitu ya. Bahkan ada keinginan dari dia untuk berkomitmen nih ya. Aku lihat apa sih namanya, dia ini masih ada keyakinan ya, secara kuat ingin menyelesaikan masalah yang sempat ada di antara kamu dengan dia kemarin, yang sempat belum terselesaikan itu, entah apa itu masalahnya, kesalahpahaman atau memang masalah lain gitu ya. Intinya di sini dia ingin menyelesaikan itu semua dan ingin memulai kembali hubungan baru dengan kamu. Aku melihat di sini dia memang masih cinta sama kamu, ya, dia masih sayang sama kamu, dia masih tertarik sama kamu. Dia memang orang yang egois ya, aku lihat di sini egois banget. Tapi aku lihat sekarang tuh kayak ada keinginan untuk tidak lagi egois sama kamu. Jadi mungkin dulu dia sering mengabaikan kamu demi keinginan-keinginan dia yang egois itu. Nah, sekarang dia tidak mau lagi egois terhadap kamu atau membiarkan kamu seperti dulu lagi gitu ya. Dia nggak mau gitu. Karena aku lihat di sini dia mulai menyadari bahwa dia memang memiliki cinta terhadap kamu. Dia merasa bahwa kamu saat ini memilih waktu untuk bersenang-senang ya, bersenang-senang dengan teman-temanmu, bersenang-senang merayakan ya kebebasan atau masa-masa melajangmu saat ini gitu. Dia ngerasa kamu sekarang have fun banget, bahagia banget di saat sudah berpisah dengan dia ya, dan menikmati waktu sendirianmu, waktu singlemu, waktu melajangmu seperti itu. Oke, kalau aku lihat ini hubungan karmik ya, hubungan yang mungkin akan sulit sih ya, benar-benar terlepas gitu. Karena kalau aku lihat di sini hubungan ini memberikan rasa kebencian, ada pemicu yang membuat satu sama lain saling membenci atau sebelah pihak membenci ya. Ada situasi yang membuat suatu persepsi bahwa ada kekesalan, ya, ada kemarahan, ada kebencian seperti itu. Ada situasi yang mungkin karena sudah membenci, kesal, marah, sehingga ada situasi di mana mungkin kamu melepaskan dia, mungkin secara emosional kamu tuh udah nggak kuat lagi lah ya menghadapi dia seperti itu, sehingga perasaanmu selalu bergejolak, ingin melepaskan diri dari dia ya, karena
Itu tadi ya, marah, benci, seperti itu. Two of Wands. Nine of Cups tuh. Wow, ini pengkhianatan ya ceritanya. Bahkan aku melihat Two of Wands. Two of Wands itu kan berarti ya ketika kalian satu sama lain menjalani hubungan ini, semakin hari semakin hilang respect, semakin hari semakin hilang rasa kenyamanan atau kebahagiaan yang sempat ada gitu ya, yang pernah kalian miliki, yang pernah kamu miliki terhadap dia. Dulu mungkin kamu bucin banget gitu, sekarang tuh udah hilang respect itu, sudah hilang rasa memperjuangkan atau keinginan memiliki dia, seperti itu. Karena mungkin ada situasi yang membuat kamu merasa tidak puas dengan apa yang telah terjadi gitu, dengan apa yang dia lakukan mungkin selama ini sama kamu, sehingga kamu merasa tidak puas sama dia. Makanya di sini kamu memilih untuk udah deh berpisah aja gitu. Dan aku melihat dia ini orang yang takut kalau misalkan semuanya berubah ya, termasuk kamu yang tadinya sangat bucin, dia takut kalau kamu dingin sekarang. Dia takut yang tadinya hidupnya aman, damai, tentrem jadi berubah seperti itu ya. Dia orang yang takut akan perubahan. Tapi dia juga orang yang bimbangan gitu, orang yang suka ragu-raguan ya, orang yang suka ragu-ragu, orang yang suka nggak yakinan, sehingga sering banget kalau aku lihat ini membatasi diri gitu. Jadi kalau dia udah nggak yakin atas sesuatu, dia menghilang, dia membatasi diri, dia menyembunyikan dirinya, seperti itu ya. Dan aku lihat juga mungkin saat ini ya dia itu lagi kurang ada perencanaan, orangnya juga kaku aku lihat di sini. Jadi dia nggak tahu harus berbuat apa untuk saat ini. Bahkan mungkin dia sempat ada janji untuk bertemu dengan kamu ya, karena mungkin di sini kalian teman online atau pacar online atau pasangan online atau apalah sebutannya, dan mungkin juga LDR, sehingga dia mungkin sempat berjanji untuk bertemu dengan kamu, tapi ya udah rencana itu dibatalkan, rencana itu tidak terjadi ya. Dan dia orang yang suka bermain aman, jadi walaupun dia salah, dia nggak mau mengkonfirmasi atau mengaku salah, sehingga apa yang dia lakukan menghilang ya. Dia diam, dia tidak melakukan apapun, dia sembunyi ya, seperti itu. Jadi dia orang yang suka bermain aman, jadi nggak mau mengkonfirmasi apapun gitu ya. Terus itu orang yang banyak ketakutannya, sehingga ya udah, karena dia tuh banyak sekali ketakutan tentang ini itu, akhirnya orang yang gampang banget udah deh aku mundur. Dia lihat ada situasi yang beresiko, situasi yang akan apa ya, menyakitkan, dia mundur. Nah, seperti itu ya. Jadi dia selalu memilih kehidupan yang flat, yang biasa-biasa aja deh, nggak usah yang penuh dengan resiko, nggak usah yang berlebihan ya. Pokoknya yang nggak usah yang penuh dengan perjuangan. Nah, gitu, yang hidupnya flat-flat aja, yang biasa-biasa aja. Dan akhirnya ya hidupnya membosankan, gitu-gitu aja, gitu. Nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan ya. Bahkan misalkan nih dalam bekerja ya, dia misalkan karyawan di suatu perusahaan, dia nggak mau yang apa ya, kayak effort banget di pekerjaan itu agar bisa ada kesempatan untuk naik jabatan, dia nggak mau ya. Dia maunya ya udah jadi karyawan terus bertahun-tahun gitu ya. Pekerjaannya ya apa yang menjadi job desk dia aja, dan ya apa dia akan kerjakan, yang penting selesai gitu ya. Nggak mau memberikan apresiasi, memberikan kreativitas dia yang lebih atau ekstra gitu ya. Itu jadi kalau aku lihat di sini dia memilih untuk memiliki kehidupan yang flat-flat aja, yang biasa-biasa aja ya. Terus itu juga aku lihat dia ini orang yang suka tiba-tiba ngilang sih, tiba-tiba datang. Ya, jadi suka-suka dia, maunya kapan dia datang, mau kapan dia pergi, suka-suka dia. Bahkan mungkin tanpa pemberitahuan, tanpa berkonfirmasi dulu dengan kamu, itu tiba-tiba ngilang, tiba-tiba pengen putus, tiba-tiba pengen berakhir, tiba-tiba pengen sendiri. Nah, dia nggak pernah mau cerita atau berkonfirmasi gitu dengan kamu.
Jadi aku lihat saat ini dia merasa bahwa, keadaan antara kamu dengan dia saat ini sudah tidak seperti dulu ya, tidak sama lagi seperti dulu. Sekarang kamu semakin menjauh dari dia, dia merasa bahwa hubungan ini, atau gini, dia merasa bahwa kamu sepertinya sudah merasa hubungan ini membosankan bagimu ya, dia merasa bahwa, kamu itu sudah tidak lagi cinta atau sudah tidak lagi bergairah atau sudah tidak lagi bucin sama dia, sudah tidak lagi memiliki perasaan sama dia, ya. Dan apa ya, kalau aku lihat di sini, dia merasa bahwa perasaan dia sekarang sudah tidak berbalas sama kamu, ya. Ya, kenapa sudah tidak berbalas? Karena mungkin perasaan kamu yang dulu kamu tunjukkan ke dia, itu juga tidak berbalas sama dia. Dia mungkin sering mengacuhkan kamu, mengabaikan kamu. Dan aku lihat di sini, dia masih ada rasa takut ya, kalau misalkan hubungan ini benar-benar berakhir, atau dia akan ditinggalkan oleh kamu, seperti itu. Makanya di sini, walaupun kamu memilih untuk berpisah dengan dia juga nggak mau sebenarnya melepaskan kamu, ya. Karena kenapa? Dia takut kalau misalkan dia, ditinggalkan oleh kamu sendirian, terus itu takutnya nanti, ke depannya dia tidak akan bisa bertemu dengan sosok yang seperti kamu, atau bertemu dengan orang lain, ya dia takut jodohnya habis atau gimana gitu ya. Nah, jadi makanya di sini ketika kamu memilih untuk meninggalkannya atau berpisah dengan dia, ya udah dia akan ikuti cara mainmu, dia juga akan menghindari kamu karena dia saat ini juga nggak punya perencanaan untuk gimana caranya menarik perhatian kamu lagi gitu ya. Tapi dia juga bukan berarti ingin melepas kamu begitu saja, tidak. Jadi itu tadi karena sikapnya kan orang yang suka tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi gitu ya. Ya udah dia ikutin aja apa yang ingin dia lakukan saat ini gitu. Kalau saat ini dia pengen menghindari kamu juga, ya udah dia akan menghindari kamu. Ya, tapi nanti sewaktu-waktu kalau dia pengen datang ya dia akan datang tiba-tiba gitu. Ya, jadi energinya masih pelan-pelan ya. Suka datang tiba-tiba, suka pergi tiba-tiba gitu. Aku melihat kehidupannya sekarang banyak mimpi-mimpi dia yang hancur ya. Dia pengen jadi ini hancur atau nggak jadi gitu ya. Dia pengen punya ini nggak kebeli, misalkan seperti itu ya. Banyak mimpi-mimpi atau keinginan-keinginan dia tuh yang nggak tercapai, ya. Atau bahkan hancur, mungkin dia sempat udah berbisnis misalkan ya, dia berbisnis tapi ternyata bangkrut, ya rugi besar, nah seperti itu. Banyak pokoknya mimpi-mimpi atau keinginan-keinginan dia ingin memiliki sesuatu atau ingin mencapai sesuatu tapi hancur atau tidak terjadi gitu. Dan aku melihat bahwa ternyata selama ini dia tuh benar-benar sengsara ya hidupnya hancur-hancuran ya karena itu ekspektasi dia tuh terlalu tinggi atau ya ekspektasi dia tinggi gitu lah ya. Tinggi. Dia punya ambisi, dia punya keinginan ini itu, tapi ya itu tadi hancur, tidak terjadi seperti itu ya. Bahkan ya itu ada yang sempat berbisnis, bangkrut ya, rugi besar seperti itu. Dan aku melihat, benar-benar selama ini hidup dia kayak penuh dengan rasa ketidakpuasan. Ya karena itu, dia pengen ini tapi ternyata nggak terjadi, seperti dia pengen itu nggak terjadi ya. Akhirnya apa ya, kalau aku lihat ada sisi di mana juga akhirnya dia pesimis, ya pesimis dengan hidup dia, dengan masa depan dia, karena penuh dengan kekecewaan. Banyak yang tidak terjadi, tidak tercapai seperti itu ya. Ditambah lagi mengalami banyak kerugian, ya mungkin kerugiannya nggak cuma sekedar uang ya, bisa jadi tentang kepercayaan, mungkin sudah tidak dipercaya lagi oleh orang-orang, atau ya kerugian secara mental, emosional, banyaklah kerugian yang dia rasakan, yang dia dapatkan seperti itu. Karena kalau aku lihat ya, orang-orang tuh kayak udah memandang dia ini orang yang punya kinerja yang buruk. Entah apa ya, itu mungkin karena nggak mau melakukan perubahan kali ya di dalam hidupnya, sehingga pekerjaan dia tuh kayak flat gitu-gitu aja, nggak ada hal yang bombastik gitu loh, nggak ada yang menarik, nggak ada yang fantastik, nggak ada yang sesuatu yang diunggulkan gitu loh dalam kinerjanya dia, sehingga uh,
orang-orang yang kenal dia dalam hal pekerjaan itu kayak udah punya stereotip ke dia, nih orang itu kinerjanya buruk banget, kinerjanya kayak nggak ada apa ya, nggak ada nilai jual gitu loh ya, kayak nggak ada sesuatu yang beda gitu ya. Jadi aku lihat orang-orang itu merasa tidak puas dengan dia, terus juga ya akhirnya dia merasa tidak puas dengan keadaannya ya, karena mungkin kolega-kolega dia itu mungkin mulai menjauh dalam karirnya gitu ya, atau gimana gitu ya, ditambah lagi banyak kerugian ya, hidup dia merasa kayak penuh dengan kerugian dan tidak mengalami kepuasan. Dan aku melihat di sini dia mulai merasa memiliki harga diri yang rendah gitu, kayak nggak dihargain sama orang-orang, nggak dipandang gitu ya, kayak nggak diperlakukan dengan baik seperti itu. Ya, jadi karena mungkin dia orangnya seperti itu ya, jadi dalam percintaan pun aku lihat kamu pun merasa ada ketidakpuasan yang selama ini dia lakukan terhadap kamu ya, karena mungkin selama ini kamu selalu effort ya, kamu selalu melakukan ini itu demi dia, tapi ternyata dia tidak pernah ada timbal balik, sehingga kamu pun merasa tidak puas gitu ya, tidak ada timbal balik dari dia. Terus itu juga kamu merasa bahwa hubungan ini udah retak, hubungan ini sudah tidak bisa lagi diperbaiki gitu ya. Hubungan ini sudah hancur seperti itu. Ditambah lagi juga mungkin si dia ini ternyata selama ini sering menghadirkan wanita atau pria lain di hubungan kalian, yang mana itu semua itu ternyata, atau mereka semua itu ternyata bukan orang yang benar-benar dia cintai gitu loh. Jadi cuman kayak nafsu mata gitu loh ya. Jadi ketika dia masih bersama kamu, dia menghadirkan si A, si B, si C, cuman karena nafsu mata, mungkin karena lebih cantik secara fisik dari kamu, atau lebih ganteng ya secara fisik, atau apa deh gitu. Jadi apa ya, dia selalu menghadirkan pilihan lain. Nah, itu yang dia sesali juga ya. Dia sesali karena dia menghadirkan pihak ketiga di antara kalian, yang mana itu hanya untuk mendapatkan kesenangan di awal-awal hubungan aja gitu. Setelah dia mendapatkan incerannya yang lain itu, udah dia tahu sifat asli masing-masing gitu kan, akhirnya ada rasa ketidaknyamanan, ada rasa ketidakpuasan juga, akhirnya berakhirlah hubungan dia dengan pihak lain. Dan ya kamu udah cukup kecewa dengan kelakuan dia yang seperti itu gitu kan, akhirnya ya kamu juga berpisah gitu ya kan. Jadi kalau aku lihat di sini benar-benar situasi inilah yang ternyata menjadi masalah yang mengakar di hubungan kalian, karena dia selalu menghadirkan wanita lain atau pria lain di hubungan kalian. Dan itu pun aku lihat kamu menyesal ya, kok bisa dia seperti itu gitu kan. Menyesal kamu sempat percaya sama dia, memberikan dia kesempatan atau maaf berulang kali gitu. Oke, kalau aku lihat ya, si dia ini sudah mendapatkan karma buruk ya. Nasib dia benar-benar buruk selama ini, ternyata benar-benar ancur-ancuran. Apa yang pernah kamu rasakan, dia juga rasakan ya, terus ditambah dengan banyak sekali kegagalan-kegagalan yang dia hadapi dalam karir. Pokoknya udah dapat karma buruk lah ya, nasib dia benar-benar buruk. Aku lihat bahkan sudah mendapatkan penolakan-penolakan dari orang-orang ya, seperti itu. Karena ya itu, orangnya nggak pernah berubah, udah dimaafin tetap selingkuh ya, diberikan kesempatan untuk berubah nggak mau berubah seperti itu. Dia tetap bersikukuh dengan kelakuan, prinsip dia, keinginan dia seperti itu ya, intinya nggak mau ada perubahan dalam hidupnya ya. Jadi kalau aku lihat nampaknya memang saat ini sudah ada pemutusan hubungan ya, karena mungkin ada gangguan-gangguan eksternal di hubungan kalian. Terus juga mungkin ada faktor eksternal yang mempengaruhi dia ya, akhirnya hubungan kalian berakhir seperti itu. Terus juga dia memang orang yang kurang bisa mengontrol diri, atau orang yang kurang bisa mengambil kendali atas hidupnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dipengaruhi oleh pihak luar tuh gampang terhasut seperti itu.
apa ya, orang yang suka menunda-nunda juga ternyata ya, orang yang suka menunda-nunda. Jadi menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda apa itu namanya, merealisasikan janji-janji seperti itu ya. Terus juga suka apa ya, juga tidak mau melakukan perubahan yang dia inginkan. Dia mau berubah tapi sesuai dengan apa maunya gitu ya. Kalau nggak sesuai dengan maunya, dia nggak mau melakukan perubahan itu gitu. Misalkan orangnya egois ya, kalau nggak menguntungkan untuk melakukan perubahan keegoisan itu, ya dia nggak akan berubah gitu, dia akan tetap egois. Tapi kalau misalkan menguntungkan menurut dia, ya dia baru akan ikuti mungkin gitu ya. Tapi itu sesuatu yang harus menguntungkan dia gitu, sesuai maunya dia maksudnya ya gitu. Jadi aku lihat selama ini kehidupan dia mengalami kemunduran ya. Jadi mungkin itu tadi, semakin bangkrut usahanya, semakin memiliki banyak hutang, semakin tidak dipercayai, dalam karirnya juga semakin mengalami kemunduran. Seperti itu, kinerjanya semakin nggak jelas gitu ya. Aku lihat di sini hidup dia benar-benar mengalami nasib buruk ya, kemunduran. Oke, dan aku melihat bahwa dia merasa bahwa hubungan kalian sekarang sudah kacau balau ya. Dan ini yang dia takutkan selama ini, yaitu berpisah atau kamu membatalkan atau kamu memutus hubungan, kamu menghilang dari dia. Nah, itu yang dia takutkan ya, karena sekarang dia ngerasa udah kacau balau banget, sepertinya kayak sulit gitu untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi. Apalagi di sini dia merasa bahwa kamu itu bertindak secara gegabah, mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan ini. Karena mungkin ya kamu kok tiba-tiba gitu loh, tiba-tiba mengakhiri hubungan ini, tiba-tiba pergi meninggalkan dia, tiba-tiba ngilang gitu aja gitu ya. Terus juga tiba-tiba memutuskan hubungan, membatalkan rencana-rencana gitu. Kamu seperti ya benar-benar sudah menolak dia gitulah ya. Dan mungkin memang sering sekali terjadi pasang surut ya di hubungan kalian. Mungkin hubungan kalian juga sering on off ya. Ditambah lagi juga mungkin dianya orang yang belum konsisten gitu kan. Apalagi dalam hal hubungan atau percintaan, dia masih suka berpindah-pindah, minggu ini ke kamu, minggu besoknya ke si A, minggu besoknya lagi ke si B, kayak gitu. Ya, dia selalu berpindah-pindah dalam menjalin hubungan seperti itu. Sehingga aku lihat inilah alasan kamu mengapa ingin mengakhiri hubungan ya, karena ya dia belum konsisten, belum bisa menetap pada satu hati saja seperti itu. Terus itu aku lihat nampaknya kayak ada keinginan nih dari dia untuk berbuat adil atau mengambil suatu keputusan yang adil di hubungan kalian. Tapi untuk sekarang menurut dia, karena kamu sekarang sikapnya sudah seperti ini kan, sudah kayak cut off, sudah seperti menolak, sudah seperti meninggalkan dia, tidak mau lagi berhubungan dengan dia, maka ya udah kalau gitu situasinya kita berakhir aja dulu. Maksudnya itu berpisah aja dulu ya. Kita meluangkan waktu untuk istirahat satu sama lain, memberikan ruang satu sama lain aja dulu gitu. Jadi menurut dia kita berpisah aja gitu ya. Kamu fokus aja dulu dengan apa yang kamu mau, dia juga fokus dengan apa yang dia mau gitu. Mungkin dia ini orangnya juga selain punya obsesi yang besar, dia ini juga orangnya pemarah. Mungkin dia manipulator yang wow banget sih ya, aku lihat di sini dia seorang manipulator yang pinter banget gitu. Mungkin juga dia penipu, melakukan penipuan ya, entah melakukan penipuannya ke kamu atau ke orang lain ya. Intinya aku lihat dia ini orang yang mengecewakan lah ya. Terus juga orang yang suka menunda-nunda, ditambah lagi dia juga pecemburu ya kan. Kalau misalkan kamu dideketin orang lain atau kamu mendekatkan orang lain ya, mendekati orang lain, dia orang cemburu banget ya, cemburu banget ya. Terus itu juga aku lihat nampaknya keadaan suasana hati dia lagi buruk nih saat ini ya, karena dia merasa bahwa kehidupan dia kacau, ditambah lagi hubungan kalian kacau ya. Sedangkan dia orangnya kan sombong ya, orangnya egois banget, orangnya manipulasi, manipulator gitu kan. Terus juga pemarah, punya obsesi. Jadi nggak mau tuh menunjukkan kalau dia tuh lemah, kalau dia itu energinya rendah gitu ya.
Jadi aku lihat di sini kayak apa ya? Saat ini tuh karena udah kadung kelip apa ya? Pikiran dia, emosi dia itu udah ditutupi oleh kesombongan, oleh amarah, oleh kekacauan, suasana hati yang buruk gitu ya. Jadi kayak nggak punya ide-ide yang baik untuk itu mendapatkan solusi, mendapatkan ide-ide kreatif untuk bisa bersama dengan kamu lagi, untuk meredam masalah di antara kalian gitu ya. Ini seperti itu, karena orangnya itu loh, gampang tersulut emosi gitu. Jadi kalau udah kayak gitu kan egonya tinggi kan. Jadi dalam pikirannya itu kayak tertutup intuisinya atau kreativitasnya gitu ya untuk mencari apa titik tengah dari amarah kalian berdua itu. Dia nggak tahu harus gimana gitu ya. Pokoknya dia ini adalah orang yang benar-benar menghancurkan hatimu lah ya, orang yang benar-benar menghancurkan hatimu. Ditambah lagi dia orangnya curang, licik ya, penuh dengan taktik. Oke, apa ini? Knight of Cup reverse, berarti memang hubungan kamu dengan dia saat ini sudah berakhir ya, sudah ada putusnya hubungan. Bahkan mungkin ada yang sempat nih bertunangan tapi ya udah gagal ya. Intinya sudah berakhir hubungan kamu dengan dia. Bahkan dia merasa bahwa kamu tuh sekarang bahwa kamu tuh pasangan yang sekarang tuh benar-benar sudah berubah gitu. Dia merasa bahwa kamu adalah pasangan dia yang benar-benar berubah. Kenapa dia menganggap gitu? Karena dulu kamu tuh orang yang paling mengejar-ngejar dia, orang yang paling merasa puas atas apa yang dia lakukan. Kamu selalu menerima apapun yang dia lakukan, apapun yang dia berikan ke kamu gitu ya, mau itu rasa sakit, mau rasa kekecewaan, pengkhianatan atau apapun, kamu selalu terima gitu. Dan kamu selalu maafin dia lagi. Intinya tebucin-bucin lah ya. Dulu itu kamu tebucin-bucin. Terus itu kamu itu pasangan yang benar-benar setia. Jadi cuman dia gitu, laki-laki atau perempuan yang ada untuk hidupmu gitu, di hidupmu gitu ya, sebagai pasanganmu. Kamu nggak flirting, kamu nggak tebar pesona, nggak ganjen lah di luar sana ya. Pasangan ya cuman dia, ya dia doang kayak gitu. Nah tapi sekarang tiba-tiba dia merasa bahwa kamu itu sudah takut untuk berkomitmen dengan dia, atau dekat dengan dia, intim dengan dia, atau menjalin hubungan dengan dia gitu ya. Dia merasa bahwa kamu sepertinya benar-benar patah hati sama dia ya. Gimana enggak kan, dia orang yang suka selingkuh, terus itu kompulsif, orangnya kasar, patriarki pula, iya kan? Terus itu juga ditambah lagi juga dia ini punya masalah besar yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba, atau penyalahgunaan alkohol, penyalahgunaan jabatan, keuangan, mungkin dia korupsi atau apa. Pokoknya di sini dia sempat punya masalah yang cukup besar tentang suatu penyalahgunaan gitu. Jadi apa ya, kamu juga capek dengan kelakuan dia yang seperti ini, di luar dugaan gitu. Mungkin kamu orangnya ya lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja, tapi dianya yang malah sampai menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan keuangan kantornya, atau menyalahgunakan narkoba gitu. Oke, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini? Kalau aku lihat di sini, perasaan dia terhadap kamu adalah perasaan yang penuh dengan sensualitas ya. Dia melihat kamu itu sosok feminim, seperti figur figur yang menenangkan, memberikan kenyamanan ya, seperti itu. Ada figur ilahi di dalam dirimu ya, aku lihat di sini. Dia merasa seperti itu. Terus itu menurut dia kamu itu sosok yang pengasuh, menciptakan banyak hal dalam hidupnya yang membahagiakan gitu ya, punya jiwa keibuan, cantik, ya punya energi feminim lah ya, indah, seperti itu.
Terus juga dia merasa bahwa kamu ini orangnya apa ya, selalu bertumbuh, ada perkembangan dalam hidupmu. Kamu orang yang gimana caranya hidupmu itu bahagia, bertumbuh, tetap apa ya, menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat seperti itu. Bahkan berkelimpahan, dia rasa kamu orang yang berkelimpahan, orang yang sudah sukses, harmoni dalam kehidupan, damai, aman, tentrem, gak banyak masalah. Ya itu tadi, kamu orang yang lempeng-lempeng aja deh gitu ya, gak usah banyak cang-cincong, gak usah banyak bertingkahnya gitu ya. Jadi dia rasa kamu tuh orang yang penuh dengan kedamaian, aman, tentram hidupnya. Nggak kayak dia kan, banyak sekali dramanya, banyak sekali masalahnya, sampai-sampai itu melakukan penyalahgunaan sesuatu ya. Terus juga dia merasa kamu tuh orang yang sangat membumi, orang yang aman dalam kehidupan ya. Terus itu seseorang yang tahu bagaimana memberi dan menerima cinta ya, orang yang penuh dengan kasih sayang, perhatian gitu kan. Terus itu apa ya, kamu tuh kayak orang yang selaras dengan jiwa batinmu ya, instingmu kuat, kamu tuh orang yang ya selaras lah ya, selalu terhubung dengan jiwa batinmu. Terus itu kamu tahu ya, kamu menyadari banget apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hatimu. Jadi orang yang tegas, mengikuti kata hati. Itu ya aku lihat di sini. Terus itu orang yang pemberani, bahkan tidak takut menuntut cinta dan dukungan dari orang yang memang benar-benar kamu cintai. Karena selama ini juga kamu kalau mencintai dia tuh nggak setengah-setengah gitu ya. Kamu juga akan memberikan cinta yang tulus, yang pol-polan gitu sama dia. Jadi otomatis ya kamu juga harus bisa mendapatkan timbal balik dong dari rasa cinta yang kamu berikan ke dia gitu ya. Terus juga orang yang tidak pernah takut menunjukkan emosimu ya. Kalau kamu yang marah ya marah, kalau kamu kesel ya kesel gitu loh. Kamu akan tunjukkan gitu, nggak manipulatif ya, nggak naif gitu ya. Orang yang benar-benar jujur apa adanya lah ya, kayak gitu ya aku lihat di sini. Terus juga kamu tuh punya kepribadian yang menjaga, melindungi, memelihara seperti itu ya. Bahkan dia merasa kamu itu orang yang benar-benar penuh dengan cinta ya. Selama ini kamu mencintai dia dengan tulus, selalu mendukung dia, bahkan membantu dia untuk bertumbuh dalam kehidupan ataupun dalam karirnya ya. Kamu membantu, bahkan ya ada yang sampai dia butuh dana modal gitu ya, kamu bantu modal, kamu kasih dia sejumlah uang sekian berapa gitu ya. Itu yang dia rasa ya. Terus itu dia rasa kamu ini orang yang aman secara finansial, baik-baik aja, nggak kayak dia ya, banyak utang, belum lagi kehidupannya luntang-lantung secara finansial seperti itu. Ya, dia lihat finansial kamu aman-aman aja, bahkan nggak sering mengalami masalah secara keuangan. Dilihatnya kamu orang yang profesional, sebagai pasangan yang hebat ya. Apalagi selama ini dia selalu merasa bahwa kamu selalu mengusahakan hubungan kalian itu terasa nyaman dan sehat ya. Dia selalu merasakan kamu tuh orang yang benar-benar mengusahakan banget gimana caranya agar kamu dengan dia itu apa ya, adem ayem hidup hubungannya gitu. Tapi ya sayangnya kamu berdiri dengan seseorang yang banyak tingkahnya gitu. Oke, Three of Swords. Ya, jadi kalau aku lihat di sini, kedepannya aku lihat dia ingin melepaskan rasa sakit yang dari berpisah dengan kamu ini. Ya, dia ingin mengatasi keputusasaan dia. Ya, karena di sini kan sekarang dia merasa putus asa terhadap kamu. Nampaknya kamu sepertinya sudah tidak mau berhubungan dengan dia atau bersama dengan dia lagi. Ya, nah makanya di sini dia ingin mengatasi rasa keputusasaan ini. Dia pengen optimis lagi, ingin mendapatkan maaf dari kamu, ingin mengatasi rasa sedihnya, rasa dukanya, rasa patah hatinya. Dia ingin berdamai dengan kamu. Dia ingin membuat suatu kompromi. Dia kayak pengen membuat
kesepakatan dengan kamu atau berkompromi deh dengan kamu. Yuk kita balikan lagi gitu. Yuk kita bersama lagi, bahkan ingin mengkomunikasikan masalah yang tidak terselesaikan atau kesalahpahaman di antara kalian yang tidak terselesaikan gitu. Ya, aku lihat di sini ya pengen rekonsiliasi lagi ya, pengen rekonsiliasi lagi. Pengen berdamai, pengen minta maaf, pengen mendapatkan maaf dari kamu, dan yuk kita lupakan rasa sakit yang kamu derita selama ini, dari apa yang telah dia timbulkan di hubungan kalian di masa lalu. Dia pengen melepaskan rasa sakit satu sama lain, bahkan di sini dia ingin melepaskan apa yang selama ini dia pendam dan ingin membuka kembali komunikasi di antara kalian gitu ya. Dia pengen ada perkembangan yang besar di hubungan kalian. Ya pokoknya di sini dia pengen rekonsiliasi lagi. Pengen datang lagi, say. Dia pengen memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Seperti itu ya. Oke, kira-kira kapan sih ya? Ini perkiraan ya, belum tentu pasti dia akan datang di tanggal-tanggal itu atau di hari-hari itu. Kemungkinan di tanggal 3 atau di tanggal 12, di tanggal 21 atau di tanggal 30 di setiap bulannya. Ya, jadi kira-kira perkiraan di tanggal-tanggal itu di setiap bulannya, di antara mereka itu akan datang gitu ya. Tapi tergantung dari energi masing-masing. Kalau misalkan mereka sudah siap, sudah berani menghadapi kamu, ya mungkin dia akan cepat datangnya. Tapi kalau masih butuh pertimbangan, masih merasa insecure, takut, ya berarti masih butuh menunggu gitu ya. Tapi di sini energinya kuat. Kedepannya dia akan rekonsiliasi lagi, akan datang lagi ke kamu gitu ya. Oke, ini perasaan dia terhadap kamu hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu saja, tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarot. Ada 7, 25, 11, 5, 15, 24, 6, 14, 19, 3, 18, 23, 27, 28, 29, 31, 8, 21, 12, 9, 26, 30, 1, 20, 16, 10, 22, 13, dan 2. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. November, Juli, April, Maret, Agustus, Februari, Mei, Januari, Desember, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Sio babi, sio kambing, sio ayam, sio kerbau, sio monyet, sio naga, sio tikus, sio kuda, sio kelinci, dan sio ular. Kemudian alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun ya yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Q, H, Z, X, K, W, S, N, G, E, A, L, F, T, U, O, J, Y, I, B, P, C, R, D, dan V. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua. Dan bye-bye.